Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah remaja pada hari Minggu ini. Senang sekali juga Kakak Titin boleh berjumpa, walaupun Kakak Titin tidak melihat secara langsung, tapi Kakak Titin percaya adik-adik remaja yang tetap setia mengikuti ibadah online dari rumah, tetap diberkati Tuhan dan dalam lindungan Tuhan. Dan pada hari ini, pagi ini, kita akan sama-sama menaikkan pujian kita, menaikkan permohonan kita lewat doa, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Untuk itu, adik-adik remaja yang sudah mempersiapkan diri, mari kita tenang dan bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah. Saya mengundang adik-adik remaja sekalian untuk berdiri. Kita akan puji Tuhan lewat lagu It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan kembali duduk adik-adik. Dan saat ini bersama-sama kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Saya mengajak adik-adik untuk mempersiapkan diri. Mari kita tenang dan kita belajar untuk fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sambil mempersiapkan diri, mari kita mengangkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus sungguh baik dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami, bahkan melindungi kami dalam kehidupan kami.
dalam sekolah kami, bahkan dalam pergaulan kami. Tuhan Yesus, di hari-Mu yang kudus ini, kami anak-anak remaja Tuhan akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus tolong kami anak-anak-Mu, supaya kami bisa fokus, kami boleh tenang, kami boleh mengarahkan pikiran kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan juga berkati Kakak Welem yang akan menguraikan firman Tuhan. Biarlah Kakak Welem boleh membagikan firman Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, supaya kami boleh layak berada di sekitar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Kakak Welem. Ya, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, kita boleh beribadah lagi. Nah, adik-adik terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua tiga. Semua punya Alkitab kan? Ya. Kalau Alkitabnya itu digunakan atau tidak? Iya, pasti kita gunakan. Kita baca dan kita boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adikku terkasih dalam Tuhan, kalau sudah dilihat pembacaannya, ya mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau di Matius 13 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua tiga itu menceritakan di mana Yesus berada di sebuah danau. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebuah danau, kalau sebuah danau itu pasti airnya agak tenang dan suasananya sejuk ya, suasananya agak sejuk. Nah, di situ ketika Yesus itu berada di sebuah danau, dia menaiki sebuah perahu, ya, sebuah perahu dan mengatakan dan menceritakan tentang sebuah perumpamaan. Mereka yang hadir pada saat itu ada anak-anak, ada orang dewasa, ahli Taurat, ya, semua ada di tempat itu untuk mendengarkan tentang perumpamaan yang akan diceritakan oleh Tuhan Yesus. Nah, di pembacaan kita, Tuhan mengatakan ada 4 perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama ada seorang penabur yang akan menabur benih. Yang pertama itu berada di tepi jalan, ya. Yang kedua itu ada di bebatuan. Yang ketiga ada di semak duri. Dan yang keempat ada di tanah yang subur. Nah, adik-adik boleh kita renungkan apa sih sebenarnya maksud Tuhan dari yang dikatakan Tuhan itu, bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benihnya di 4 tempat tersebut. Di sini dikatakan di tempat yang pertama adalah di pinggir jalan. Di pinggir jalan ketika benih itu ditaburkan, berarti ada yang akan memakannya seperti burung-burung, ya. Jadi benih itu tidak akan tumbuh. Nah, yang kedua itu benih, yang kedua adalah
ditabur di tempat bebatuan. Benih yang ditabur di tempat bebatuan akan subur, tetapi lama-kelamaan dia akan mati. Karena kalau tanaman jatuh di bebatuan, dia tidak akan berakar, ya. Karena batu, jadi tempatnya batu, jadi dia tidak akan berakar. Nah, kalau di semak berduri, dia akan tumbuh, tetapi tidak lama, karena semakin dia tinggi akan terjepit oleh semak berduri. Ya, jadi dia tidak akan tumbuh. Nah, di tempat yang subur, benih itu akan tumbuh, berbuah. Ya, dia akan tumbuh subur dan berbuah. Perumpamaan tersebut menggambarkan di mana seorang yang akan memberitakan firman, seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus akan memberitakan firman. Nah, firman ini adalah sebuah benih. Ya. Sebuah benih. Nah, ketika kita di tempat yang pertama, seperti Tuhan memberitakan firman. Terus kita ini, oke, kita dengar. Tetapi kita tidak mempersiapkan, ya. Kita tidak mempersiapkan apa yang mau kita terima. Jadi firman itu ya sudah berlalu. Nah, kalau yang di tempat kedua, yaitu di bebatuan, ya kita seakan-akan di mana kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi hati kita yang tidak mau berubah, hati kita masih dikeraskan, hati kita tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi firman Tuhan itu tidak akan tumbuh di hati kita ketika kita tidak pernah mau merendahkan diri, ya, tidak mau ditegur. Ketika kita sudah ditegur, pasti akan kita berubah. Nah, kalau perumpamaan di semak duri, ya, oke, kita dengar firman Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Karena kita tahu firman Tuhan itu baik. Nah, ketika ada ancaman dari luar, ada kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Kita melakukan tipu daya. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Ya, belum, tidak, ya. Kita tipu daya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, yang keempat yaitu di tanah yang subur. Ketika firman Tuhan itu kita mau dengar, kita betul-betul mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Dan ketika firman Tuhan itu kita boleh dengar, betul-betul kita sudah memahami, dan firman Tuhan itu akan berakar dalam hidup kita, ya. Bahkan berakar dalam hidup kita dan akan berbuah. Nah, ketika mau berbuah, apa lagi sih yang akan terjadi? Ya. Bagaimana caranya kita berbuah? Kita menjadi seorang penabur lagi. Ya. Nah, adik-adik dalam kasih dalam Tuhan, seorang penabur bukan hanya dengan memberitakan firman di atas mimbar atau memberitakan firman seperti kakak di tempat ini sebagai guru sekolah minggu, tetapi
memberitakan firman lewat tingkah laku kita, lewat tutur kata kita, itu sudah memberitakan firman, ya, mengatakan sesuatu yang benar, mengatakan sesuatu yang baik, bertingkah laku yang baik, ya, itu menandakan kita sudah memberitakan firman. Nah, sehingga orang bisa melihat, wih, itu karena firman Tuhan, itu karena Tuhan yang mengarahkan kita menjadi seorang yang luar biasa. Sehingga mereka bisa juga berbuat seperti kita yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya, terkasih adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, saya harap kita semua boleh menjadi sebuah tanah yang subur, yang menjadi dan berbuah, ya, sehingga kebenaran firman Tuhan bukan kandas di kita, tetapi kita juga bisa menaburkan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan dulu ke luar daerah, ke keluarga kita dulu dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan pada minggu ini kita boleh pahami dan Tuhan mulai memperlengkapi kebenaran firman Tuhannya. Amin. Adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita sudah boleh mendengarkan uraian firman dari Kakak KWLM. Semoga kita bisa menjadi penabur firman Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Sambil memberi persembahan, kita mengangkat satu lagu, Ku Beri Persembahan. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ayat yang kedua. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kakak William akan memimpin kita. Ya, adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan boleh memelihara dan menjaga dan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau, karena Tuhan selalu baik buat kami semua. Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat adik-adik kami, ya Tuhan, dalam aktivitas mereka, dalam sekolah mereka, dan akan rencana bersekolah secara offline, ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Berkati kedua orang tua kami, Tuhan berkati dan lindungi mereka dalam menjaga dan mendidik adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami dari pusat hingga daerah, ya Tuhan. Tuhan berkati semua kehidupan kami, ya Tuhan. Dan berkati para ibu guru dan
Bapak Guru Sekolah Minggu yang terkhusus ada di masalah ya Tuhan. Tuhan boleh berkati dalam pekerjaan dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan juga berkati persembahan kami. Biarlah lewat persembahan ini Tuhan boleh pakai kami untuk kelebaran firman Tuhan. Tuhan, kami selalu mengucap syukur dan karena kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh perdengarkan. Biarlah kami boleh tanamkan dalam kehidupan kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa membimbing kita dalam kehidupan kita. Dan kita aminkan dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah kita, langkah adik-adik ketika adik-adik dalam menuju ke sekolah, dalam pergaulan, bahkan di dalam rumah bersama keluarga, Tuhan yang akan menjaga dan membimbing kita. Mari kita mengangkat sebuah lagu, Tenanglah Kini Hatiku. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita pada saat ini untuk kelas remaja. Saya dan Kakak Wele mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.